Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Ini merupakan bagian kedua dari MRSKB Tata Bangunan dan Perumahan. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton bagian pertama, silahkan nonton terlebih dahulu bagian tersebut sehingga lebih nyambung dengan bagian kedua ini. Soal pertama, sistem penyegaran udara atau pertukaran udara untuk rumah sehat adalah. Untuk soal rumah sehat banyak juga keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman harap juga belajar tentang rumah sehat. A. Kecepatan angin bergerak besar dari 9 kali per jam. B. Kecepatan angin bergerak besar dari 10 kali per jam. C. Besar dari 11 kali per jam. Dan D. Besar dari 12 kali per jam. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, daya tahan oleh akar sebagai angkur tanah dapat diperhitungkan. Rumput dapat menahan 0,5 sampai 1,0 N per cm persegi. B. Semak belukar 0,3 sampai 10. C. Perdu 0,9 sampai 3. D. Perdu 1 sampai 10 N per cm persegi. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, kedalaman akar perdu sebagai angkur tanah dapat mencapai. Jawabannya adalah C. 6 meter. Berikut adalah contoh perdu yang baik dalam mencegah erosi tanah, yaitu A. Petai Cina, B. Nangka, C. Kembang Jepun, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal selanjutnya, prinsip pembangunan taman ekologis dapat diterapkan dengan A. Membangun jalan setapak dari beton. B. Pemilihan tanaman yang tinggi dan tidak bercabang. C. Pembentukan jalan setapak yang beraneka ragam dan berliku-liku. D. Semua benar. Jawabannya adalah C. Pembentukan jalan setapak yang beraneka ragam dan berliku-liku. Soal selanjutnya, pertukaran udara minimal pada ruang kamar adalah, ini masih soal tentang rumah sehat ya. A. 20 kali isi ruang per jam. Jawabannya adalah A, teman-teman. Soal selanjutnya, rumah yang karena topografi tanah merupakan lereng agak terjal, maka memiliki susunan tingkat rumah yang sesuai garis kontur. Dengan beda selalu satu tingkat rumah disebut A. Split level, B. Rumah tingkat, C. Rumah sengkedan, D. Rumah panggung. Jawabannya adalah C. Rumah sengkedan. Lanjut, rumah panggung biasanya dibangun di atas tiang. A. 10 sampai 100 cm, C. B. 30 sampai 200, C. 60 sampai 300 cm, D. Besar dari 3 meter. Jawabannya adalah C. 60 sampai 300 cm. Nah, ini ada di buku Arsitektur Ekologis 2. Soal ini kemarin banyak keluar dan hampir keluar di tiap-tiap peserta tes tahun kemarin. Soal selanjutnya, tinggi tiang rumah tangga adalah A. 10 sampai 100 cm, B. 30 sampai 200, C. 60 sampai 300, D. Besar dari 3 meter. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, jarak rumah panggung dengan jalan setapak panggung adalah, jawabannya adalah C. Kurang dari 3 meter. Jalan setapak primer pada rumah panggung adalah A. 1 meter, B. 1,5, C. 1,7, D. 1,8 meter. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, taman kota dan hutan kota sebaiknya A. Menghubungkan dua jalan, B. Selalu dihubungkan dengan jaringan penghubung atau biotop interconnection, C. Terbuat dari batu bata, D. A dan B benar. Jawabannya adalah B. Selalu dihubungkan dengan jaringan penghubung. Soal selanjutnya, penghijauan pada persimpangan jalan serta taman-taman depan yang representatif disebut A. Public Relation Green, B. Basic Green, C. Event Green,
D. Biotop interconnection. Jawabannya adalah A. Jadi bagi teman-teman juga harus memahami apa itu pengertian dari basic green, event green, dan biotop interconnection. Semuanya ada di buku warna hijau tadi ya teman-teman. Soal selanjutnya, jalan setapak sebaiknya terbuat dari paving block sehingga lebih estetis. B. Tidak dilapisi kedap air. C. Lebar dan berwarna-warni. D. A, B, C. Benar. Jawabannya adalah B. Tidak dilapisi kedap air. Taman yang memiliki tanaman berguna yang agak liar tetapi didesain secara baik yang menarik dan melanjutkan kehidupan binatang disebut. Jawabannya adalah A, biodiversity. Jadi teman-teman juga harus paham pengertian dari relung apa, event green apa, hutan apa. Taman ekologis dapat digolongkan sebagai A. Biodiversity, B. Relung, C. Penggantian, D. A, B, C. Benar. Jawabannya adalah D. Semuanya benar. Soal selanjutnya. Fungsi penghijauan pada dinding dan atap rumah adalah A. Pencipta lingkungan hidup atau ekologis, B. Perlindungan, protektif, C. Keindahan, estetika, D. A, B, C. Benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal selanjutnya. Hubungan pengudaraan dalam gedung dengan pagar luar tergantung masalah berikut ini. A. Tinggi pagar, B. Tinggi gedung, C. Jarak antara pagar dan gedung, D. A, B, C. Benar. Jawabannya adalah semuanya benar, D. Letak bangunan terhadap sinar matahari yang baik adalah A. Memiliki arah dari timur ke barat, B. Menghadap ke timur, C. Menyesuaikan dengan Feng Shui, D. Semuanya salah. Jawabannya adalah A. Memilih arah dari timur ke barat. Lebar tanaman untuk mengurangi debu sedikit sekali adalah kurang dari 1 meter, B. Kurang dari 2 meter, C. Kurang dari 3 meter, D. Kurang dari 4 meter. Jawabannya adalah C. Kurang dari 3 meter. Lebar tanaman untuk mengurangi debu sedikit. Jawabannya adalah kurang dari 5 meter. Kalau soal pertama tadi debu sedikit sekali, kalau yang ke soal barusan adalah debu sedikit. Soal selanjutnya. Lebar tanaman untuk mengurangi debu lumayan. Jawabannya A. 5-10 meter, B. 10-15, C. 15-20, D. Kurang dari 3 meter. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, lebar tanaman untuk mengurangi debu tinggi. Jawabannya adalah D. 20-40 meter. Lebar tanaman untuk mengurangi debu tinggi dan meredam kebisingan. Jawabannya adalah A, B. A adalah 40 meter. Jadi soal tentang lebar tanaman ini banyak ya teman keluar ya. Hampir semua kriteria tadi keluar. Mulai dari sedikit sekali, sedikit, lumayan, tinggi, dan kebisingannya. Soal selanjutnya. Kota yang tumbuh terus-menerus biasanya memiliki konsep perluasan. A. Linear dengan konsep jaringan, B. Terpusat, C. Menyebar, D. Semuanya salah. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Air yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga disebut. Jawabannya adalah C. Greywater. Soal selanjutnya. Septic tank yang tanpa pembilas air dan terdiri dari 2 bak yang sama besarnya untuk pemindahan kotoran disebut apa? Jawabannya adalah C. Septic tank Vietnam. Berikutnya, jarak minimal antara septic tank dan sumber air adalah A. 8 meter, B. 10 meter, C. 12 meter, D. 15 meter. Jawabannya adalah B. 10 meter. Saluran pembuangan air kotor
disebut? A. Plumbing, B. Pipa air kotor, C. Riol, D. Drainase. Jawabannya adalah C. Riol. Soal yang terakhir. Monumen yang tinggi, ramping, bersisi 4 disebut? A. Piramida, B. Obelisk, C. Menhir, D. Candi. Jawabannya adalah obelisk. Nah, demikianlah soal-soal pembahasan pada bagian kedua ini. Semoga soal-soal yang telah kita bahas tadi bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya lulus CPNS di tahun ini. Jangan lupa video ini di subscribe, like, dan jika ada pertanyaan atau kritikan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.